Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi untuk Indonesia, semangat pagi untuk sejawat sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan makalah tentang promosi kesehatan. Selamat pagi buat Dr. Mulyo Hadi, Dr. Leo, juga Dr. Triseno, Dr. Hood, dan teman sejawat saya Dr. Henry, juga Ibu Ade dari IBI Pusat. Izinkan saya untuk membahas makalah yang akan saya sampaikan. Kalau Dr. Henry membahas tentang promosi kesehatan terfokus pada media sosial, maka pada kesempatan ini saya membahas promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Promosi kesehatan ini memang memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat tentang segala hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi baik itu kesehatan individu maupun masyarakat, di mana dia berfungsi sebagai penyaring secara langsung dari tingkat masyarakat. Dan promosi kesehatan adalah kenyataan bahwa upaya-upaya health edukasi atau penyuluhan kesehatan itu dia tidak hanya berfokus pada media, tetapi juga tidak mudah membuat individu ataupun masyarakat untuk berperilaku yang menguntungkan kesehatannya, karena pendidikan kesehatan itu bertujuan untuk menghasilkan perilaku yang menguntungkan kesehatan, dan perilaku itu juga bersifat sukarela. Saya akan masuk pada pendahuluan. Jadi promosi kesehatan di rumah sakit itu lebih dikenal dengan istilah penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit, yang kemudian kita singkat dengan PKRS. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sejalan untuk mendukung arah pembangunan kesehatan. Dan promosi kesehatan di rumah sakit itu juga berusaha untuk menggugah kesadaran dan minat pasien, keluarga, dan juga pengunjung rumah sakit untuk berperan secara positif dalam usaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Dan kunci keberhasilan dari PKRS ini adalah selain penampilan, baik penampilan individu, juga penampilan kalau kita menyajikan slide dalam berupa poster atau leaflet, dan juga tergantung dari kepribadian individu itu. Selain itu juga bagaimana promotor kesehatan yang ada di rumah sakit itu berinteraksi dengan pasien dan keluarga. Sebelum kita memasuki promosi kesehatan, maka kita bahas dulu tentang rumah sakit. Apa sih sebenarnya rumah sakit itu? Jadi rumah sakit sendiri adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengupayakan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan dapat dimanfaatkan juga untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Jadi fungsi dari rumah sakit adalah selain menyelenggarakan pelayanan medis, dia juga menunjang medis dan non-medis, lalu ada penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan, serta menyelenggarakan pelayanan rujukan. Jadi kita masuk ke ini. Sebentar dokter, ini tampaknya slide saya ini agak sedikit. Nah, jadi yang kita maksud tadi dengan rumah sakit sudah kita bahas di depan.
Dan ini adalah fungsi dari rumah sakit yang juga kita bahas tadi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medis, kemudian menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non-medis, juga menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan, lalu menyelenggarakan pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan. Jangan lupa juga dia bisa untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. Jadi apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Ini kita masuk sekarang pada pembahasan. Jadi saya membahas tentang promosi kesehatan itu saya hanya kutip dari berdasarkan WHO dan berdasarkan Dinas Kesehatan. Ada beberapa banyak pendapat, ada yang berdasarkan pendapat dari Maulana, ada yang dari beberapa pendapat para ahli yang lain, seperti dari Simnet, kemudian dan beberapa pakar, tetapi yang ini saya ambil hanya berdasarkan dari WHO. Nah, menurut WHO sendiri adalah promosi kesehatan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatan berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Artinya, the process of enabling individual and communities to increase control over the determinant of health and thereby improve their health. Kalau dari Departemen Kesehatan, maka promosi kesehatan itu dirumuskan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana sih promosi kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi promosi kesehatan rumah sakit adalah bagian dari pendidikan kesehatan dengan memberi informasi tentang kesehatan kepada pasien, keluarga pasien, juga petugas yang bekerja di rumah sakit. Sehingga diharapkan rumah sakit akan dapat meningkatkan kemampuan pasien, kelompok masyarakat, agar mereka dapat mandiri. Klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, serta mencegah masalah-masalah kesehatan dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya mereka, serta didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Menurut Doherty dalam Agustin, mengatakan bahwa beberapa alasan mengapa rumah sakit dianggap perlu melaksanakan penyuluhan atau promosi kesehatan adalah sebagai berikut. Karyawan rumah sakit berada pada posisi yang paling tepat untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Dan kemudian sistem informasi di rumah sakit akan dapat mendeteksi perubahan angka morbiditas. Lalu rumah sakit itu merupakan suatu organisasi yang memiliki banyak karyawan dan sebagai pusat sumber daya untuk wilayahnya. Rumah sakit juga sebagai panutan dan sebagai instansi yang relatif besar dan dihormati di lingkungan sekitarnya, juga sebagai pusat sumber daya untuk jaringan rujukannya. Tujuan promosi kesehatan bagi rumah sakit itu sebenarnya apa? Nah, di sini kita lihat bahwa menurut Noto Atmojo, tujuan promosi kesehatan sesuai dengan sasaran-sasarannya, yaitu yang pertama bagi pasien, lalu bagi keluarga pasien, dan juga bagi rumah sakit itu sendiri.
Jadi bagi pasien itu dia mengembangkan perilaku kesehatan atau healthy behavior. Artinya promosi rumah sakit mempunyai tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, juga sikap dan perilaku tentang kesehatan, khususnya masalah penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga diharapkan apabila pengetahuan sikap ini dipunyai oleh pasien, maka akan memberi dampak atau pengaruh, yaitu dia akan mempercepat proses kesembuhan dan pemulihan pasien, kemudian mencegah terserangnya penyakit yang sama atau mencegah kekambuhan penyakit, lalu mencegah terjadinya penularan penyakit kepada orang lain dan keluarga, serta menyebarluaskan pengalaman tentang proses penyembuhan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat belajar dari pasien tersebut. Dan juga dia akan mengembangkan perilaku untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai pada porsinya. Kalau untuk keluarga sendiri, maka kita ketahui bahwa pasien sembuh tidak semata-mata juga usaha dari rumah sakit dan juga usaha dari pasien tersebut, tetapi juga sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga yang paling dekat dengan pasien. Dan proses penyembuhan ini terutama untuk membantu mempercepat pertama pasien agar homestay-nya di rumah sakit lebih singkat, kemudian keluarga juga tidak terserang atau tertular penyakit, dan membantu agar tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Sedangkan bagi rumah sakit, keuntungan bagi rumah sakit dari promosi kesehatan ini adalah yang pertama meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri, kemudian meningkatkan citra rumah sakit sehingga lebih dipercaya dan lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan meningkatkan angka hunian rumah sakit, dan ini berimbas pada kesejahteraan karyawan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kita bertanya bagaimana sih strategi promosi kesehatan yang diharapkan. Jadi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, untuk menciptakan atau melaksanakan promosi kesehatan secara paripurna atau komprehensif dalam menciptakan perilaku baru, maka mereka menetapkan 3 strategi dasar promosi kesehatan, yaitu yang pertama, advokasi. Lalu yang kedua, gerakan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bina suasana yang diperkuat oleh kemitraan, serta metode dan sarana komunikasi yang tepat. Advokasi sendiri menurut Hopkins dalam Noto Atmojo adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi juga diartikan sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait atau stakeholders. Untuk pemberdayaan sendiri didefinisikan sebagai proses pemberian informasi secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses yang membantu sasaran agar sasaran tersebut dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar, kita sebut sebagai aspek knowledge, dan dari tahu itu dia menjadi mau, kita sebut sebagai aspek attitude, dan dari mau menjadi mampu melaksanakan, dan diperkenalkan sebagai aspek praktis. Jadi isu apa yang sering muncul dalam promosi kesehatan? Jadi yang sering terjadi atau kendala yang terjadi dalam promosi kesehatan adalah sebagian besar rumah sakit belum menjadikan PKRS sebagai salah satu kebijakan atau upaya dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian sebagian besar rumah sakit belum memberikan hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan,
dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakitnya. Jadi terkadang dibutuhkan seorang yang memang spesifik di rumah sakit atau biasanya kita tunjuk sebagai humas. Jadi selain humas keluar ada juga humas yang ke dalam. Jadi humas yang keluar itu untuk mempromosikan rumah sakit, sedangkan humas yang ke dalam ini akan memberikan KIE terhadap pasien terkait pengobatan, terapi yang akan diberikan, prognosa, dan juga biaya selama di rumah sakit. Tetapi biasanya untuk persetujuan tindakan medis, maka KIE akan langsung diberikan oleh DPJP. Sebagian besar rumah sakit juga belum mewujudkan tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat. Serta sebagian rumah sakit kurang menggalang kemitraan untuk meningkatkan upaya pelayanan yang bersifat preventif dan juga promotif. Siapa saja sasaran promosi kesehatan oleh rumah sakit? Nah, di sini kita lihat bahwa sasaran promosi kesehatan diarahkan yang pertama pada individu atau keluarga. Jadi pada individu atau keluarga ini kita harapkan dapat memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai saluran, baik secara langsung ataupun melalui media massa. Kemudian juga diharapkan keluarga atau individu akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memelihara serta meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Lalu mempraktekkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan serta dalam kegiatan sosial, khususnya yang berkaitan dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian sasaran berikutnya adalah masyarakat, di mana di sini diharapkan masyarakat dapat menggalang potensi untuk mengembangkan gerakan atau upaya kesehatan. Lalu kita harapkan juga masyarakat dapat bergotong royong untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Sasaran promosi kesehatan selanjutnya diarahkan kepada pemerintah atau lintas sektor atau politis maupun swasta. Jadi kita harapkan dengan adanya promosi kesehatan ini, maka pihak-pihak terkait ini lebih peduli dan mendukung upaya kesehatan minimal dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat, serta dapat membuat kebijakan sosial yang memperhatikan bidang kesehatan. Lalu sasaran selanjutnya adalah petugas atau pelaksana program, di mana dengan memasukkan komponen promosi kesehatan dalam setiap program kesehatan, lalu akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ruang lingkupnya sendiri adalah kita berharap adanya perubahan perilaku lewat pendidikan kesehatan, kemudian kampanye sosialisasi dengan sosial marketing, itu akan terjalin hubungan yang lebih baik. Lalu dari segi penyuluhan, dia bersifat sebagai komunikasi, informasi, dan edukasi, dan diharapkan ada upaya peningkatan lewat upaya-upaya promotif. Sedangkan lewat advokasi ini dapat mempengaruhi adanya perubahan perilaku pada lingkungan dan pengorganisasian dan penggerakan serta pemberdayaan masyarakat akan lebih baik, dan beberapa upaya-upaya lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. Peluang promosi kesehatan. Jadi banyak tersedia peluang untuk melaksanakan promosi kesehatan di rumah sakit sesuai petunjuk teknis PKRS tahun 2008. Jadi secara umum ini peluang ini dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu bisa dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung.
Untuk di dalam gedung sendiri, PKRS dilaksanakan seiring dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Dan PKRS bisa dilakukan misalnya di ruang pendaftaran atau administrasi, yaitu di ruang di mana pasien atau klien harus melapor atau mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan rumah sakit. Nah, di tempat-tempat ini rumah sakit sudah mulai bisa memberikan atau melakukan promosi kesehatan terkait terhadap pasien. PKRS dalam pelayanan rawat jalan bagi pasien itu bisa dilakukan di poliklinik-poliklinik seperti poliklinik kebidanan dan kandungan, lalu poliklinik anak, poliklinik bedah, mata, penyakit dalam, THT, dan poli-poli yang lain. PKRS dalam pelayanan rawat inap bagi pasien yaitu dilakukan di ruang-ruang darurat, terutama pada keluarga pasien, juga rawat intensif dan rawat inap. Sedangkan untuk PKRS dalam pelayanan penunjang medik bagi pasien, terutama bisa dilakukan misalnya di apotik, yaitu bagaimana petunjuk penggunaan obat, lalu pelayanan laboratorium, dan juga rehabilitasi medis. Bahkan PKRS juga bisa dilakukan di kamar mayat. Lalu bagi klien atau orang sehat, maka PKRS ini dapat dilakukan misalnya pada poliklinik KB, terus konseling gizi, lalu bimbingan senam, dan pada saat check up. Juga konseling kesehatan jiwa dan konseling kesehatan remaja. Untuk pemberdayaan di rawat inap, maka PKRS dapat dilakukan di ruang rawat inap pasien atau pada saat dilakukan pembayaran biaya rawat inap sebelum meninggalkan rumah sakit. Kalau di luar gedung rumah sakit tidak tersedia peluang PKRS, maka kita usahakan bahwa PKRS ini bisa berlangsung dengan baik di dalam rumah sakit. Jadi kalau untuk pelayanan PKRS di luar gedung, maka ini bisa kita lakukan misalnya di tempat parkir, yaitu pemanfaatan ruang yang ada di gedung parkir, atau dari gardu parkir sampai sudut-sudut lapangan gedung parkir itu juga bisa kita manfaatkan untuk pemberian misalnya pemasangan leaflet atau promosi-promosi kesehatan. Sedangkan di taman-taman yang ada di depan atau samping rumah sakit atau di sekitar halaman rumah sakit itu juga bisa kita lakukan banyak promosi kesehatan. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan dinding dari rumah sakit, kantin atau warung toko yang ada di kawasan rumah sakit. Jangan lupa masjid dan musola itu juga bisa kita jadikan tempat untuk melakukan PKRS. Setelah kita membahas begitu banyak tentang promosi kesehatan, maka kita sampai pada bagaimana kita menilai indikator keberhasilan dari promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi indikator keberhasilan itu perlu sekali dirumuskan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi PKRS, di mana dia mencakup indikator input atau masukan, kemudian proses, lalu output, dan indikator pada dampak. Di mana kita tahu bahwa indikator masukan yang perlu diperhatikan adalah komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana. Oleh karena itu, indikator masukan ini dapat mencakup ada tidaknya komitmen dari direksi yang tercermin dalam rencana umum PKRS, dan yang kedua adalah ada tidaknya komitmen seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana operasional PKRS. Untuk indikator masukan sendiri, yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya unit dan petugas rumah sakit yang ditunjuk sebagai koordinator PKRS dan mengacu kepada standar. Lalu ada tidaknya petugas koordinator PKRS dan petugas-petugas lain yang sudah dilatih. Kemudian ada tidaknya sarana dan peralatan promosi kesehatan yang mengacu pada standar.
Dan jangan lupa dana yang mencukupi untuk penyelenggaraan PKRS. Untuk indikator proses, di mana proses ini dipantau pelaksanaannya, yaitu meliputi kalau untuk pasien yaitu rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang, lalu PKRS untuk klien yang sehat, dan PKRS di luar gedung. Dan indikator yang digunakan di sini meliputi sudah atau belum dilaksanakan kegiatan, misalnya pemasangan poster, konseling, juga beberapa promosi kesehatan lainnya, dan frekuensinya berapa kali atau berapa banyak. Untuk kondisi media komunikasi yang digunakan dapat berupa poster, leaflet, giant banner, spanduk, neon box, dan masih banyak lagi media yang bisa kita manfaatkan, dan kita lihat apakah dia masih bagus kondisinya atau sudah rusak. Untuk indikator keluaran, maka dia dipantau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu, indikator yang digunakan di sini berupa cakupan kegiatan, misalnya apakah semua bagian rumah sakit sudah tercakup PKRS, dan berapa pasien yang sudah dilayani oleh berbagai kegiatan PKRS, baik berupa konseling, biblioterapi, senam, dan lain-lain. Untuk indikator dampak, ini mengacu pada tujuan dilaksanakannya PKRS, yaitu apakah terdapat perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien atau klien rumah sakit, serta terpeliharanya lingkungan rumah sakit, dan dimanfaatkannya dengan baik semua pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit. Untuk promosi kesehatan bagi pasien rawat inap, terdapat 3 kategori pasien rawat inap di rumah sakit, yaitu pasien yang sedang sakit akut, pasien yang dalam proses penyembuhan, dan pasien dengan penyakit kronis. Di mana promosi kesehatan bagi pasien rumah sakit dalam pelaksanaannya itu perlu pemberdayaan yang terdiri dari 1, konseling tempat tidur, kemudian biblioterapi atau penggunaan bahan bacaan sebagai sarana, misalnya ada perpustakaan di rumah sakit, lalu konseling berkelompok, sedangkan bina suasana itu terdiri dari pemanfaatan ruang tunggu, lalu pembekalan penjenguk secara berkelompok, lalu pendekatan keagamaan, apakah sudah diberikan misalnya pasien-pasien diajak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dan maaf, Morika, waktunya kurang 5 menit. Oh ya, advokasi juga diperlukan untuk membantu pasien miskin melalui program Jamkesnas. Ya, ini insya Allah set yang terakhir, dokter. Jadi contoh kita bisa lihat promosi kesehatan di rumah sakit, ini seperti ini. Saya berikan contohnya, misalnya nih, langkah mencuci tangan menggunakan hand rub. Ini bisa ditempelkan di berbagai dinding atau di tempat-tempat kita melakukan cuci tangan. Kemudian langkah-langkahnya untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Atau juga ini, kapan sih dilakukan cuci tangan? Nah, ini bisa untuk tenaga kesehatan ditaruh di misalnya di tempat bidan jaga atau dokter jaga. Lalu juga misalnya salah satu contoh poster yang saya ambil ini, melindungi diri saat batuk atau bersin. Nah, kalau untuk yang saat ini sedang booming kan bagaimana mencegah COVID-19, itu juga mulai bisa kita lakukan. Ya, sekian dan terima kasih dokter. Demikian makalah atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk masukannya atau mungkin ada yang izin bertanya, silakan. Kami berusaha untuk menjawab. Terima kasih.